sambil nyanyi buat Tuhan. Nyanyi buat Tuhan? Gimana maksudnya? Maksudnya gini loh, Ane seneng punya papa mama, Aaron, emak, engkau yang sayang sama Ane. Itu karena Tuhan duluan yang sayang sama Ane. Makanya Ane harus duluan buat Tuhan mah. Betul itu Anet. Jadi selain jadi anak yang baik, nurut sama nasihat orang tua, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin berdoa, kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan dengan pujian, dengan bernyanyi buat Tuhan. Oke mah. Yuk, udah mandi toh? Sudah. Yuk kita beresin mainannya, kita siap-siap mau ibadah. Oke? Pastikan kamu sudah bangun tidur ya. Pastikan kamu sudah mandi dan gosok gigi. Jangan lupa pakai baju yang rapi. Siapkan Alkitab, alat tulis, dan duduk yang manis. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Lesti, Yani, dan Ana, di Sekolah Minggu Online GKA. Buana SD. Ya betul. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Buka kanan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Berkati kami satu persatu agar bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Teman-teman, ikuti Anda kita Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita.
adik-adik, kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu pujian. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom, jumpa lagi sama Loso Weni ya. Apa kabar hari ini? Pasti semua baik-baik aja ya, sehat-sehat selalu ya. Selalu doakan kalian agar sehat-sehat ya. Apalagi katanya nanti bulan Juli akan ada tatap muka ya adik-adik ya. Tapi masih belum tahu sih pastinya pasti apa enggaknya. Pasti kan seneng dah akan ketemu sama teman-teman, pasti seneng ya. Oke. Hari ini Loso punya alat musik loh, seperti ini. Nah, ini adalah tamborin atau bisa dibilang rebana. Nah, gitu ya. Hari ini tuh temanya itu tentang musisi yang berbakat. Oh ya, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya adik-adik ya. Kita doa dulu, kita lipat tangan, kita tutup mata, Loso yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami pada pagi hari yang indah ini Tuhan, dengan semangat yang baru dari kerjaan-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh duduk di rumah kami masing-masing, sambil melihat TV dan mendengarkan firman-Mu melalui YouTube. Berkati, lindungi Loso Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan, adik-adik yang di rumah Tuhan, agar mereka bisa konsentrasi dan tidak bosan-bosannya mendengarkan firman-Mu melalui YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dan lindungi kami. Amin. Nah adik-adik, kita kan punya kitab ya. Nanti kalian bisa baca setelah firman ini ya. Hari ini itu kan temanya tentang musisi yang berbakat. Nah itu diambil dari 1 Tawarik 6 ya adik-adik ya. Nah sekarang Loso ceritakan aja ya adik-adik ya intinya ya. Nah waktu itu terjadinya itu pada zaman Raja Daud.
Saat itu Raja Daud sudah menjadi raja selama 7 tahun lamanya dan hidup di Yerusalem juga bersama Salomo. Raja Daud ingin memiliki sebuah tempat yang indah bagi orang-orang untuk menyembah Allah, dan ia memutuskan untuk memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem dan meletakkannya di tempat yang baru untuk penyembahan. Nah, Raja Daud diperintahkan oleh Tuhan untuk memilih seseorang yang bisa berbakat bermain musik. Ketemulah dengan Bapak Asaf. Bapak Asaf ini orang dari suku Lewi. Nah, suku Lewi ini itu yang diizinkan, yang ditunjuk oleh Allah untuk boleh membawa tabut perjanjian Allah. Ini adalah tabut yang sama yang ada di dalam kemah suci di padang gurun bersama orang Israel. Tabut ini diangkat oleh orang-orang Lewi para imam. Di dalamnya disimpan tongkat Harun, loh batu 10 perintah, dan 1 buli-buli emas berisi mana. Tabut itu kudus bagi Allah dan tidak boleh disentuh siapapun. Nah, karena waktu itu tabutnya kan sudah ada di kemah suci ya. Sekarang mau memuji nama Tuhan. Nah, memuji nama Tuhan kan kalau tidak ada musik kan tidak enak ya adik-adik ya. Jadi Raja Daud meminta Bapak Asaf untuk mengiringi puji-pujian dan tari-tarian untuk menyambut Allah. Nah, puji-pujiannya ini Bapak Asaf itu dia memiliki keahlian bermain ceracap. Sedangkan Raja Daudnya dia yang menari-nari. Nah, sekarang ya kita memuji Tuhan itu dengan penuh, zaman dahulu itu dengan penuh sukacita adik-adik. Dalam hal ini, Bapak Asaf ingin menyampaikan kepada kita kalau memuji Tuhan itu sangatlah penting untuk menggunakan alat musik. Nah, alat musiknya yang digunakan itu bermacam-macam adik-adik. Ada namanya gambus, kecapi, ceracap, trompet, dan masih banyak lagi adik-adik ya. Jadi kalau memuji Tuhan itu alat musiknya itu bermacam-macam dan iramanya pun juga bermacam-macam. Jadi suasananya itu menjadi benar-benar ceria adik-adik ya. Jadi kita pun juga mendengarnya juga ikut bersukacita. Yang apalagi yang memuji juga dengan penuh sukacita ya adik-adik ya. Makanya di situ sampai di Alkitab dituliskan ya di Taurat itu sampai Raja Daud pun menari-nari. Mereka memuji Tuhan dengan penuh sukacita adik-adik ya. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita tuh tidak boleh ya adik-adik ya. Seperti contoh ini, mari ini, hari ini, itu enggak boleh adik-adik ya. Nanti Tuhannya sedih, pikirnya Tuhan, aduh kenapa ya ini anakku kok enggak mujinya kok loyo banget. Nah itu enggak boleh adik-adik ya. Kita harus memujinya dengan penuh sukacita ya. Hari ini, nah seperti gitu ya adik-adik ya. Walaupun di rumah hanya menonton YouTube untuk sementara ini, kita juga kalau disuruh nyanyi, diajak nyanyi, kita juga dengan penuh sukacita nyanyinya ya. Karena kita menyanyi itu untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan yang melihat kita. Oke, walaupun loso-loso cuma hanya di YouTube, di TV kan, loso nggak bisa tahu kalian ngapain. Tapi Tuhan yang melihat kalian. Nah, adik-adik, Bapak Asaf ini yang ditunjuk oleh Raja Daud, yang disuruh oleh Allah, Bapak Asaf ini dia pintar bermain ceracap adik-adik. Dia menggunakan kemampuannya dan talentanya untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, bagi kalian yang mempunyai talenta atau bakat seperti Johan ya, teman kita kan. Johan kan pintar sekali dia main piano ya. Akhirnya dia memberikan talentanya dan kemampuannya untuk menjadi pemusik di gereja. Ingat kan? Yang waktu kita kasih tatap muka masih ketemu, dia mengiringi lagu-lagunya dengan organ, ya kan? Nah, bagi kalian yang tidak bisa bermain organ atau piano, jangan kecil hati. Loso ini tidak bisa apa-apa loh adik-adik. Suara pun juga fals, tapi Loso melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan cara lain. Contohnya sebagai penerima tamu. Nah, itu seperti itu penyambut kan kita harus berikan wajah yang penuh dengan sukacita supaya yang disambut orangnya juga merasa senang gitu. Nah, terus kedua sebagai kolektan. Lalu juga sebagai kolektan, yaitu terus itu kan juga salah satu dari membantu memuliakan nama Tuhan.
berarti kita melayani Tuhan, salah satu seperti itu. Terus jangan lupa ada lagi sebagai WL, worship leader ya, yang teman-teman kita itu yang maju di depan. Kalau kalian ditunjuk, kalian tidak boleh, oh jangan lusuh, saya tidak bisa. Namanya orang kalau mulai untuk belajar itu pasti semuanya tidak bisa kok adik-adik. Nanti pasti ada loso-loso atau kakak-kakak yang akan membantu. Yang penting kita itu berani. Nah, berani tampil. Nggak ada yang namanya manusia itu sempurna. Pasti semua orang bisa melakukan kesalahan. Maka dari itu kita harus belajar. Jadi kalau ditunjuk sebagai WL, kita nggak mau lusuh, aku nggak bisa, nggak usah. Nama juga belajar, ya kan? Dengan belajar makanya kita bisa, gitu ya adik-adik ya. Terus jangan lupa juga sebagai editor yang menayangkan tulisan-tulisan untuk puji-pujian di layar HP ya adik-adik ya. Itu juga termasuk salah satu melayani Tuhan, ya kan? Kan karena membantu suatu acaranya itu bisa berjalan, ya kan? Jadi banyak adik-adik cara-cara untuk kalian mau membantu melayani Tuhan. Nah, kalian ingat ada penyanyi namanya siapa ya? Saya lupa ya. Ada di tayangan ini ya. Aku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Nah, sudah dilihat kan adik-adik ya. Dia dengan segala kekurangannya, karena dia tidak bisa melihat, tapi dia tetap tulus memuji Tuhan dengan suaranya. Jadi bagi kalian yang kita merasa kita tidak lengkap atau bagaimana, jangan khawatir, karena Tuhan itu melihat hati dan ketulusan kita dalam memuji Tuhan. Jadi kalian tidak boleh rendah diri ya. Yang penting tuh harus pede, percaya diri dan berani. Nah, Tuhan menyukai anak yang seperti itu, karena anak yang itu kan mempunyai semangat yang luar biasa, dan Tuhan tuh sangat melihat semangat kita dan niat kita ya adik-adik ya. Yang penting kita tuh punya niat ya. Yang penting itu yang paling utama untuk memuji Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan niat dan berani dan setulus hati, pasti Tuhan akan senang. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang Loso mau memberikan gambaran tentang alat musik yang dipakai pada zaman Raja Daud, seperti ceracap, gambus, kecapi. Seperti ini perbandingannya dengan zaman sekarang. Gambus sekarang kita kenal sebagai gitar. Rebana pada zaman dulu seperti foto di atas ya, sekarang seperti di bawah. Dan ini adalah sangkakala zaman Daud yang atas, dan zaman modernnya menjadi trompet. Sedangkan ceracap dari dulu sampai sekarang masih ada. Salah satu karyanya dari Bapak Asaf itu kita bisa temukan di Mazmur 81. Di situ adalah nyanyinya yang biasa kita dengar itu adalah bersorak-sorela, seperti yang dinyanyikan sama Loso Yelvin ini. Tolong didengarkan ya adik-adik ya, suaranya Loso Yelvin ya. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Nah, itu adalah salah satu karyanya dari Bapak Asaf yang kita gunakan sampai sekarang untuk memuji nama Tuhan. Ya, kata-katanya sama kan adik-adik? Coba nanti kalian kalau sudah selesai bisa dicocokkan pada Mazmur 81. Karena mengutip lagunya ini juga dari Alkitab adik-adik. Ayat hafalannya itu diambil dari Mazmur 81
ayat 2. Ini yang kutipan dari lagu rohani yang dinyanyikan oleh Loso Yelvin ya adik-adik ya, karyanya Bapak Asaf. Jadi apapun yang kita bisa lakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, yang penting kita melakukannya dengan niat dan tulus hati, dengan sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, pasti Tuhan akan melihat dan menerima pujian kita. Nah adik-adik, sekarang Loso mau akhiri ya firman Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Sekarang, oh iya, Loso lupa ada ayat hafalan. Kita hafalkan ayat dulu ya sebelum doa terakhir ya, sebelum kita doa penutupan ya. Yuk sama-sama kita baca ya, tirukan suara Loso ya kalau yang nggak sempat buka Alkitab ya. Yaitu, bersorak-sorelah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorelah bagi Allah Yakub. oke, sekarang Loso akhiri ya firman Tuhan hari ini ya. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Loso yang pimpin ya. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memampukan Loso untuk menjelaskan tentang memuji Engkau. Dan terima kasih Tuhan, bantulah kami Tuhan supaya saat gereja sudah mulai online Tuhan, maksudnya kalau sudah mulai tatap muka, sudah boleh ketemu lagi, dan semoga saja virus corona ini segera berakhir Tuhan. Kami rindu untuk hadir di hadirat-Mu Tuhan, di gereja bersama-sama memuliakan dan memuji nama-Mu. Bantulah kami semua Tuhan, jikalau kami bergiliran untuk melayani-Mu, tolong Tuhan mampukan kami supaya kami bisa berani untuk memuji, berani tampil di depan dan menyembah Engkau dengan baik dan benar Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berilah kami talenta yang lain Tuhan. Jikalau kami tidak bisa bernyanyi, bantulah kami menemukan talenta dan kemampuan apa yang bisa kami lakukan untuk memuji nama-Mu. Terima kasih banyak atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Bimbing kami, sertai kami. Terpujilah nama-Mu. Biarlah segala sesuatunya Engkau yang atur, Engkau yang berkati, dan Engkau lindungi kami semua. Amin. Oh ya, hari ini ada aktivitas ya adik-adik ya. Aktivitasnya kita akan membuat alat musik sederhana. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik. Hari ini aktivitasnya membuat tamborin atau rebana sederhana. Ikuti langkah-langkahnya ya. Kan gunting, 6 butir lonceng, tali, tusuk gigi, piring plastik, dan crop untuk ngekrop kertas ya. Seperti ini bentuknya. Pertama-tama kita ambil piring plastiknya. Kita buat 6 lubang di sisi-sisinya supaya lonceng 6 biji ini bisa masuk di sisi-sisi tuh. Bila sudah jadi ada 6 lubang di sisi-sisinya piring, sekarang kita tinggal menggunting talinya menjadi 6 bagian. Lalu, ikat lonceng pada sisi-sisi piring yang telah kita lubangi tadi ya.
Jadi deh, tamborin atau rebana sederhananya siap untuk dimainkan. Di sini kalian bisa menggambar ataupun memberikan stiker, kita tempel-tempel di situ, atau hiasan sesuka kalian ya, supaya tamborinnya indah. Terima kasih.